Hari ini Bapak akan berikan sedikit gambaran tentang lagi-lagi tentang tugas struktur, UTS, UAS, dan praktikum. Oke, untuk formatnya bisa kalian unduh di posting pertama yang Bapak pernah kirim itu tanggal 18 September. Silakan unduh. Silakan klik di link drive Google Drive-nya. Lalu silakan masuk ke folder KTI mahasiswa. KTI mahasiswa ada berbagai banyak file yang bisa kalian lihat. Nah, yang terbaru dan untuk angkatan 2017 ke atas itu nanti kalian akan menggunakan topik yang lebih kompleks daripada angkatan 2016 ya. Dan itu akan disampaikan pada saat pelatihan KTI untuk angkatan 2017. Tapi untuk kalian ya kita akan berikan juga di sini. Nah, silakan klik di file ini 2021 tugas terstruktur UTS praktikum UAS ya. Nah, kita lihat di sini pertama format tugas terstruktur dulu ya. Itu tugas terstruktur dikerjakan secara individu. Kemudian dilarang copy paste dari skripsi secara tidak etis ya. Itu ada ketentuan-ketentuan yang silakan kalian baca. Nah, hal penting lainnya adalah sebelum kalian mengirimkan hasil akhirnya itu wajib melakukan spelling and grammar checker. Itu ada di Microsoft Word. Untuk kutipan kalian juga wajib menggunakan Zotero. Ya, silakan gunakan APA style. Kalau nggak salah itu sudah APA style ke-7 ya. Apa itu Zotero? Silakan kalian cari di Google. Itu merupakan salah satu citation manager ya. Batas pengumpulan itu akan diinfokan nanti. Nah, ini adalah format untuk tugas struktur. Tugas struktur adalah kalian membuat latar belakang ya, menulis latar belakang dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah beberapa elemen yang harus ada. Silakan kalian mau pakai design eksperimen, classroom action research atau descriptive study, itu tergantung kalian. Di situ dalam background jelas ya apa yang harus ada pertama, yaitu pertama isu, misalnya tentang menulis ya. Itu lagi tergantung dari judul penelitian yang kalian temukan. Misalnya kalau judul penelitian tentang penelitian, maka kita akan mulai isu atau grand issue tentang writing itu apa ya. Kalau dalam eksperimen, setelah kita menulis tentang isu, kita masuk kepada pengajuan teknik atau metode pendekatan pengajaran. Kenapa tidak ada masalah di situ? Karena dalam eksperimen memang kita tidak mencari masalah. Ya, karena tujuan dari eksperimen adalah menguji sebuah teknik atau pendekatan ataupun strategi yang kalian ketahui atau ingin kalian kembangkan atau kalian ingin uji coba. Ingat ya, eksperimen itu tentang uji coba ya, berbeda dengan classroom action research. Dalam action research kalian tidak hanya menulis tentang isu, tapi juga kalian menemukan masalah dalam konteks yang ingin kalian pecahkan. Misalnya kalian ada masalah, kalian menemukan masalah di sebuah kelas ya, entah di sekolah mana. Nah, kalian harus memaparkan apa hasil observasi tadi. Tapi yang paling penting adalah jangan coba-coba menyalahkan guru. Ini sering bapak temui. Karena ingat, kalian belum jadi guru. Jadi jangan coba-coba menyalahkan guru. Cukup temui kelemahan yang kalian temui dari siswa ya. Lalu dilanjutkan dengan pengajuan teknik.
dan ada namanya 5 studi sebelumnya. Sama ada eksperimen juga ada 5 studi sebelumnya. Apa maksud dari 5 studi sebelumnya? Ini adalah sebagai previous studies, ya, gap. Pak sudah menjelaskan semester lalu gap. Jadi silakan kalian pelajari lagi apa itu gap. Gap itu adalah sesuatu kekurangan apa yang kalian temui dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya 5 penelitian sebelumnya menggunakan konteks ataupun sesuatu hal yang biasa menurut kalian. Nah, kalian ingin mencoba sesuatu yang luar biasa, apa itu? Ya, atau kalian ingin menambah sesuatu dalam pendekatan tersebut. Kalian ingin melakukan kustomisasi, ya, customization pada pendekatan yang ingin kalian gunakan. Nah, itu boleh saja. Nah, descriptive study sama, kita mulai dengan isu, ya. Dari isu, kemudian kalian jelaskan kenapa kalian ingin melakukan descriptive study berdasarkan pemaparan isu tadi, ya. Kemudian lagi sama 5 studi sebelumnya atau gap. Ya, ini istilahnya ingin menemukan apa sih yang baru dari penelitian kalian itu. Kalau sama dengan penelitian sebelumnya, buat apa dilakukan? Buat apa dipublikasikan? Kalau itu tidak menarik, ya. Jadi segala sesuatu yang berbeda itu kan menjadi daya tarik. Dalam hal ini daya tarik kalian untuk membaca sesuatu, ya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebenarnya penyampaian apa yang ingin kalian lakukan dalam latar belakang tersebut. Nah, tujuan penelitian apa yang ingin kalian lakukan sebenarnya, ya. Lalu ada bagian lain setelah latar belakang, ada bagian lain yang harus kalian isi, yaitu research questions, research purpose, dan references atau daftar pustaka. Ini contohnya dari situ. Silakan dibaca. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan diajukan di komentar, ya. Nah, untuk UTS itu adalah merupakan laporan dari presentasi kalian, ya. Di situ kalian isi link ke YouTube dan link ke Google Form. Ada jawaban peserta beserta nilai akhir. Ini khususnya pilihan ganda 1 sampai dengan 4, 1 sampai dengan 5, Pak lupa. Ini pasti pertanyaan terakhir itu menggunakan uraian, ya. Nah, apa yang harus ada dalam data rekap itu adalah misalnya min score, min dan max, ya. Ini contoh yang bisa kalian ikuti kalau mau. Kalau yang beda juga silakan. Ini menggunakan kuesioner, ya, bukan pilihan ganda, jadi beda isinya. Kan jangan disamakan. Ya, ini isi dari kuesioner, bukan jawaban tes, ya. Kalau kalian akan mengolah data tes, ya, atau kuis, tolong dibedakan. Yang harus ada lainnya adalah diagram atau charts, ya. Contohnya ada di file tersebut, semuanya silakan dibaca. Nah, untuk yang khusus pertanyaan uraian, nah ini cara menjawabnya atau cara menganalisisnya. Silakan buat tabel sama. Nah, tujuan kalian adalah menemukan tema spesifik dari jawaban peserta. Misalnya nama, misalnya Aunur. Jawaban Anda, saya merasa pandemi ini membuat saya terasa sedih. Maka tema utama atau tema yang ditemukan dari Aunur adalah sedih, dan seterusnya. Nah, dari rekapan tadi kalian membuat bisa dalam bentuk rekap analisis, ada nomor, tema, dan frekuensi, ya. Nah, ini namanya adalah content analysis. Apabila kalian menggunakan content analysis, ini ada frekuensinya yang disebutkan di situ.
Lain halnya kalau kalian menggunakan namanya thematic analysis. Thematic analysis kalian hanya cukup menampilkan passage atau excerpt dari tema-tema yang kalian anggap penting ya. Ini contoh dari thematic analysis. Selanjutnya untuk praktikum dan UAS. Praktikum kalian akan membuat proposal. Dalam beberapa minggu ke depan apakah minta kalian sudah memulainya nanti. Jadi tolong dipersiapkan. Ya, bagian-bagian yang harus ada adalah title, purpose, outline of the methodology of the study. Contohnya ada di situ, silakan kalian lihat. Apa yang dinilai adalah logika dan spesifikasi. Ya. Contoh kalau yang namanya tidak spesifik, misalnya ada nulis qualitative descriptive study, ya, dan seterusnya harus dibuat spesifik. Ya, misalnya close-ended questionnaire, maka itu harusnya desainnya bersifat kuantitatif. Tapi apabila kalian menggunakan open-ended, tapi desain kalian adalah kuantitatif, maka itu nggak nyambung ya. Atau kalian hanya sekedar menulis itu tadi tentang tentang logika. Kalau untuk spesifikasi kalian hanya menulis kuesioner tanpa membuatnya lebih spesifik apakah itu open ended atau close ended. Jadi harus dibuat jelas sejelas-jelasnya. Nah, UAS. Nah, setelah kalian membuat proposal tadi, tugas kalian adalah membuat instrumennya juga ya. Jangan lupa di situ ada yang Bapak minta adalah instrumennya. Ini kalau nggak salah nggak tertulis kayaknya di sini ya. Jadi instrumennya juga, oh ya, sudah wajib lampirkan instrumen ya. Instrumen tersebut yang akan kalian gunakan untuk melakukan mini research ya. Nah, karena keadaan sekarang memang tidak memungkinkan untuk dilakukannya eksperimen ataupun classroom action research, silakan kalian lakukan mini survei saja ya. Mini survei sudah cukup untuk mata kuliah ini. UAS kurang lebih isinya sama dengan praktikum, cuman bedanya dalam UAS itu bentuknya laporan dari hasil dari penelitian kalian ya. Ada title, purpose, outline of the literature review. Ingat hanya outline-nya saja, hanya section yang ingin kalian tulis ya. Metodologi, nah ini ada perlu penambahan sedikit tentang prosedur yang telah kalian lakukan, bagaimana melakukannya ya, itu perlu kalian siapkan. Dan harus ada dokumentasi ya, berupa foto dan video. Kalau video ya wajib di-upload di YouTube. Nah, outline of the findings. Kalian harus menyediakan tables, charts, excerpts of dialogue. Excerpts itu artinya contoh, misalnya contoh dialog ataupun contoh jawaban dari responden yang kalian dapatkan di kuesioner ya. Itu juga wajib kalian tampilkan. Contohnya bisa kalian scroll saja ke bawah, semuanya sudah ada di sini, tinggal kalian melihat mengerjakannya saja. Oke. Nah, ini adalah penggunaan desain untuk mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris bimbingan saya sebenarnya. Tapi ini akan di launching agar digunakan untuk angkatan 2017 ke atas ya. Maka itu artinya termasuk kalian nanti ya, silakan dipelajari. Misalnya pre-experimental study with post-test group only. Nah, ini masih draft, kemungkinan akan ada perubahan, tapi Pak minta kalian sudah mulai mempelajarinya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komentar ataupun di WhatsApp. Terima kasih.